Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga masing-masing. Salam. Tambahan warta sebagai catatan, yaitu perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2020. Oleh sebab itu, persiapan atau cawisan perjamuan kudus dilaksanakan pada ibadah keluarga masing-masing pada hari Kamis, tanggal 30 Juli tahun 2020. Untuk teknik perjamuan kudus akan dilaksanakan seperti perjamuan kudus pasca sebelumnya, yaitu melaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Warta jemaat selebihnya dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah penutupan bulan keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan. Di dalam keluarga, kita merasakan cinta kasih, persekutuan, dan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Kepala Keluarga, senantiasa ada menyertai setiap keluarga yang setia dan percaya kepadanya. Kini beserta seluruh anggota keluarga, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memuji, dan memuliakan Dia. Kita mulai ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 454, bait pertama dan kedua. Kita akan bersama memulai ibadah pada saat ini. Kita mengambil saat teduh masing-masing dalam hati kita mengucapkan demikian. Ibadah penutupan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya.
Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah penutupan bulan keluarga tahun 2020 pada saat ini adalah keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Menjadi cita-cita bersama setiap kita keluarga, bagaimana keluarga kita ini menjadi lestari, terlebih turut ambil bagian dalam karya Tuhan dimanapun, agar hidup kita dan keluarga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sambut dengan bersama memuji Tuhan melalui kidung kontekstual 97 bait yang pertama dan kedua. Bersama-sama kita akan mengaku segala dosa kita lewat kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima yang demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Demikian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita, menyapa kita semuanya. Mari masing-masing kita boleh menyadari diri kita, menyadari akan segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa kita. Mari tunduk kepala kita berdoa bersama. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sampai dengan saat ini. Kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui bahwa dalam praktek hidup sehari-hari kami belum bisa melakukan akan hukum ketetapan-Mu dengan sempurna. Banyak kekurangan kelemahan dalam praktek hidup sehari-hari, mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kami, terlebih di dalam kami mengasihi Engkau. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang setia, kendati pun kami sering lalai, tidak peduli terhadap hukum ketetapan-Mu, tetapi kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah
yang saya baca dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. Amin. Mari sukacita pengampunan itu kita respon dengan bersama kita memuji dari Kidung Jemaat 392 bait yang pertama dan kedua. Silakan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini bersama kami menyiapkan hati untuk membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengundang Kau hadir melalui Roh-Mu yang kudus. Mampukan setiap kami. Tambahkan pengertian kepada setiap kami agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan sungguh bermakna, sungguh berarti bagi kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan, baik sebagai pribadi, secara khusus sebagai keluarga, dimanapun kami berada. Kuasai hati kami, tempat di mana kami boleh membangun ibadah saat ini. Biarlah apa yang hendak kami baca dan renungkan sungguh-sungguh boleh berarti. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan dan baca pada hari ini diambil dari kitab Matius
13 ayat 31 sampai 33 dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 52. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawit dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawit yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Haleluya, pada umat sabda
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga masing-masing, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini. Shalom, salam patunggilan. Saudara-saudara, tema khotbah pada minggu ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, mewujudkan kerajaan surga atau kerajaan Allah di dalam keluarga. Saudara-saudara, keluarga yang lestari dan berbahagia adalah dambaan setiap orang yang membangun rumah tangga. Menjadi cita-cita bersama. Hampir tidak ada, saya kira, yang tidak bercita-cita membangun keluarga yang bahagia. Maka sering doa yang disampaikan ketika ada yang menikah, ada pemberkatan perkawinan, semoga sampai kakek-kakek, ninen-ninen, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Maka orang pun memilih pasangan, Bapak Ibu Saudara, yang diharapkan tadi dapat memenuhi maksud tersebut. Ya, memilih tidak sembarangan maksudnya, tetapi harus memilih yang sungguh-sungguh. Seperti mempunyai pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mapan, kekayaan yang berlimpah, penampilan yang rupawan, kepribadian yang baik, lalu cinta, ya ini yang tak kalah penting lagi lah, cinta yang mendalam. Lalu kadang-kadang muncul ungkapan kata-kata yang indah, aku hanya ingin membahagiakanmu. Biasanya selalu dikatakan kepingin membahagiakan pasangannya. Namun dalam realitanya Bapak Ibu Saudara, tidak semuanya perkawinan bermuara menjadi keluarga yang lestari dan bahagia. Sekali lagi, tidak semuanya berjalan dengan baik, walaupun ukuran-ukuran tersebut di atas sepertinya telah terpenuhi. Sudah cukup kriterianya, ukurannya, tetapi betapa banyaknya perkawinan yang kandas dan keluarga yang berantakan. Tuhan tentu sedih, Tuhan tentu prihatin melihat kenyataan tersebut, lebih-lebih ketika kenyataan itu juga menimpa anak-anaknya. Betapa sedihnya dia melihat semua itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kerajaan surga sudah datang. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah keadaan di mana Allah memerintah, di mana Allah berkuasa di situ. Sebagaimana dalam doa Bapa kami, kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika Allah memerintah dan umatnya taat sepenuhnya kepadanya, maka hubungan antara manusia dengan Allah harmonis. Ketika hubungan manusia dengan Allah harmonis, maka hubungan antara manusia dan sesamanya serta lingkungannya juga harmonis. Mereka hidup dalam damai sejahtera Allah dan kebahagiaan. Mereka hidup penuh sukacita. Mengapa? Karena hidup mereka harmonis. Di dalam Kristus kerajaan surga sudah datang kepadamu, tetapi kesempurnaannya baru setelah kedatangannya yang kedua kali nanti, di mana terjadi persekutuan antara umat Allah dengan Allah secara sempurna. Persekutuan itu yang menjadikan hidup dalam kebahagiaan sejati. Tidak ada derita, tidak ada tangisan dan bahaya. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita selamanya. Dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33, 44 sampai 52 ini dinyatakan ada 5 perumpamaan tentang kerajaan surga
Yang pertama, wujud kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Ada yang pernah tahu pasti biji sesawi itu seperti apa? Satu biji yang kecil, sering disepelekan dan tidak diperhatikan orang. Tetapi biji kecil itu hidup, telah siap dengan calon akar, calon batang, dan calon daun. Ketika biji itu dijatuhkan ke tanah yang cukup air, biji itu merekah. Dengan dinamis, akarnya menembus tanah, menyerap unsur kehidupan. Batangnya tumbuh membesar, terus bertumbuh dan bertumbuh. Dari biji yang kecil itu tumbuh menjadi pohon yang besar dan teduh, tempat bernaungnya burung-burung dan manusia. Yang kedua, pengaruh dan dampak kerajaan surga itu merasuk seperti ragi yang walaupun semula sedikit saja, boleh disebut kecil saja, kemudian larut dalam adonan dan dari sana mempunyai daya ubah yang dahsyat. Daya ubah yang luar biasa, yang begitu hebat. Kalau paling gampang mengingat bagaimana kita merubah beras yang menjadi tape, sama dengan tela atau puhung, dirubah menjadi tape yang luar biasa enak. Ada perubahan di sana. Adonan itu bisa berkembang berlipat, rasanya berimbang dan akhirnya menjadi roti yang enak dan bergizi untuk kehidupan. Itu ragi. Yang ketiga, nilai kerajaan surga itu seperti harta karun yang terpendam di ladang, yang ditemukan begitu saja. Orang yang menemukan itu sadar betapa bernilainya, sehingga ia menjual apapun yang dimilikinya untuk mendapatkan harta yang tak ternilai itu. Mengapa? Karena sesuatu yang sangat berharga. Yang keempat, kerajaan surga itu seperti mutiara yang indah dan mahal. Yang membedakan Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasih Tuhan dengan yang ketiga tadi, kalau sebelumnya orang itu begitu saja menemukannya dan baru berusaha mendapatkannya dengan penuh, yang keempat ini si pedagang itu memang telah lama mencarinya, ingin mendapatkannya. Kerajaan surga ini dicari oleh banyak orang. Maka ketika pedagang itu menemukannya, ia pun menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Yang terakhir, bagian kelima, kerajaan surga seperti pukat. Mula-mula ketika ditebarkan mendapatkan segala macam ikan. Demikian kerajaan surga ini ditawarkan kepada siapa saja. Pada akhir zaman malaikat akan menjaring semua orang di dunia ini. Sebagian diselamatkan dan sebagian lagi akan dihakimi. Jadi banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita. Di dalam Kristus kita termasuk orang-orang yang dipanggil dan dipilih, orang yang dikhususkan. Bagi kita kerajaan surga itu telah datang. Oleh karena itu janganlah kerajaan ini kita lepaskan dan kita sia-siakan. Bahkan kita harus bekerja keras, hidup sesuai dengan kehendak dan perintah Allah, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Berbahagialah setiap keluarga yang menjadikan Sang Kristus menjadi Tuhan dan Raja, yang perintahnya ditaati dan dihormati, seperti biji sesawi ragi yang kita baca di awal. Kerajaan surga itu akan terus tumbuh dan memproses kehidupan keluarga untuk menjadi semakin baik, semakin menikmati damai sejahtera dan kebahagiaannya, dan kebahagiaan bersama Dia. Memang betapa sering realita kehidupan di dunia ini tidak sesuai dengan bayangan dan harapan kita. Tidak selalu sama. Orang mempunyai bayangan macam-macam yang indah, tetapi kenyataannya realitanya tidak. Tidak selalu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Keluarga adalah komunitas terkecil yang menjadi akar dari gereja, masyarakat, dan bangsa. Pasti Tuhan mengendaki setiap keluarga mampu mewujudkan cita-cita dasar, membangun keluarga yang bahagia itu, membangun keluarga yang lestari itu, terlebih turut serta dalam karya Tuhan Allah. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Lewat bulan keluarga ini kita diingatkan, kita disegarkan kembali akan peran masing-masing. Karena itu mari menjadi anak, mari menjadi bapak, mari menjadi ibu, mari menjadi kakek dan nenek yang baik bagi semua. Jika semua ini sudah diwujudkan, pasti surga itu sungguh mewujud dalam keluarga. Dalam keluarga ada damai sejahtera. Dalam keluarga ada sukacita. Selalu ada komunikasi yang baik, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi dan mendoakan. Akhirnya kita akan menyatakan sebagaimana lagu, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Memang tergantung dengan kita. Siapkah kita mewujud nyatakannya? Bukan neraka yang kita bangun, tetapi kerajaan surga, kerajaan Allah. Seperti tema, mewujud nyatakan kerajaan Allah dalam keluarga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 260, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Dalam dunia
Bapak, Ibu, serta saudara yang kekasih, kami undang untuk berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Pada saat ini bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan sampai dengan detik ini. Terlebih ketika kami bersama Tuhan izinkan boleh membangun ibadah minggu di keluarga masing-masing, dimanapun warga jemaat-Mu, warga Gereja Kristen Jawetan, warga GKJ Jemaat Piyung boleh membangun ibadah pada saat ini. Kiranya Bapa menyertai, memberkati setiap mereka. Firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan, biarlah Tuhan meteraikan dalam setiap hati kami, agar kami dimampukan untuk boleh mewujud nyatakan dalam praktek hidup sehari-hari, mewujudkan keluarga yang bahagia, yang penuh sukacita, oleh karena Allah berkarya melalui keluarga kami masing-masing. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Bapa, dan sempurnakan firman-Mu dalam hati kami, agar sungguh-sungguh kami boleh mewujud nyatakannya. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap pribadi warga GKJW Jemaat Piyung dimanapun mereka berada saat ini, baik yang bersama-sama, demikian yang berpisah karena tugas, karya, pekerjaan, atau studi mereka. Bapa senantiasa memberkati, agar mereka pun boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk situasi bangsa kami saat ini, di mana pandemi COVID-19 melanda bangsa kami, sampai dengan detik ini terlebih di mana kami boleh ada di kota Surabaya ini. Bapak, Engkau memberkati para petugas pemerintah yang turut bagaimana mengatasi lewat tim gugus tugas mereka masing-masing. Bapak memberikan kekuatan, kemampuan kepada para dokter, perawat, dan sukarelawan yang saat ini bekerja keras agar pandemi ini segera berakhir. Beri kekuatan, beri kemampuan mereka Tuhan, terlebih keluarga mereka semua, dimanapun mereka bertugas. Bapa menyertai, menolong. Biarlah Tuhan segera dapat diselesaikan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan normal sebagaimana biasanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami, pemerintahan kami, mulai presiden sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah. Bapa yang memberkati, Bapa menolong mereka semuanya dalam setiap program besar bangsa ini, agar semua boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi warga jemaat-Mu Kajiwiyung yang saat ini sedang menderita sakit. Kami menyerahkan satu persatu setiap mereka Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, yang sedang dalam pemulihan, yang sedang dalam perawatan, baik di rumah, demikian di rumah sakit. Bapa berkenan menjamah lewat obat-obat yang diterima, perawatan medis dokter, bahkan keluarga, menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka. Secara khusus kami serahkan saudara kami Bapak Ertopo Warpianto,
Dan saudara kami Putri Rahayu yang masih sedang dalam proses pengobatan, kami menyerahkan sepenuhnya Bapa, kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati bagian-bagian dari tubuh yang sedang mengalami gangguan, sehingga dipulihkan kembali, disembuhkan seperti sedia kala. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami ini boleh menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa, beri kesabaran keluarga yang boleh mendampingi, merawat, untuk terus berpengharapan kepadamu bahwa Engkaulah Sang Dokter Agung kami. Kami juga menyerahkan program gereja, baik di jemaat, di majelis daerah dan majelis agung. Bapak juga memberkati, menyertai, agar semua juga boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami semua yang terlibat dalam karya itu. Beri kekuatan, kemampuan kami semua Tuhan, agar boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku sekalian, kita ungkapkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dan kita alami bersama. Firman Tuhan yang mendasari daripada kita bersama akan mengumpulkan persembahan diambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ke-11b yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, marilah kita bersama memuji Tuhan melalui kidung jemaat 318, bait yang pertama dan kedua dengan sepenuh hati sambil mengumpulkan persembahan.
Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa. Sebagaimana petunjuk-Mu, ya Tuhan, bahwa memberi dengan sukacita akan menjadi berkat. Tuhan, nyatakanlah petunjuk-Mu itu atas persembahan yang kami kumpulkan. Dan terimalah serta berkatilah persembahan kami ini agar sungguh boleh menjadi berkat untuk keberlangsungan pelayanan di Wiyung dan sungguh menjadi berkat untuk mengabarkan sukacita serta berita kebenaran. Kami juga akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Bersama-sama kita akan undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan pemberiannya di tengah-tengah keluarga dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Badai pasti akan berlalu, karena itu jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 451 bait yang pertama dan kedua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bila Yesus berada di tengah keluarga,
Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Selama 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan bulan keluarga. Berbagai kegiatan dilakukan terutama di ibadah-ibadah batik, demikian ibadah panca wisma. Semua sudah kita lakukan, bahkan kita juga menyisihkan berkat rezeki untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, yang kena dampak COVID pada saatnya nanti. Karena semua sudah selesai, maka dengan menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bulan keluarga GKJW Jemaat Wiyung tahun 2020 pada saat ini saya nyatakan ditutup. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Raharjo sing Gusti kita